Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aderosi Siti Zakiyah, NIM 1824002. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Tafsir Tematik 5 Moderasi Islam. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu definisi tafsir tematik. Tafsir tematik atau tafsir maudhu'i adalah sebuah metode untuk menggabungkan ayat-ayat dalam satu pembahasan, mengikuti penafsiran maqasid Al-Quran dengan konsep pengumpulan ayat-ayat yang terpisah-pisah yang memiliki pembahasan yang sama, yang mana terdapat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menafsirkannya, baik ayat tersebut berhubungan dengan kehidupan sosial ataupun lainnya. Karakteristik tafsir tematik. Nah, sesuai dengan namanya sendiri yaitu metode tafsir tematik. Maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah temanya. Oke, untuk pembahasannya yang pertama yaitu menonjolkan tema. Jadi pada metode ini yang ditonjolkan yaitu judul atau pembahasan. Sehingga tidak salah jika metode ini juga bisa disebut dengan metode topikal. Nah, jadi mufasir itu mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu yang menonjol dari metode ini yaitu pengkajian terhadap tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan tersebut. Langkah-langkah tafsir tematik. Nah, ketika kita akan menggunakan metode penafsiran tematik atau tafsir maudhu'i, maka kita harus melewati beberapa tahapan penafsiran. Yang pertama yaitu pengumpulan ayat-ayat yang satu tema dan ayat yang memiliki indikasi keserupaan baik dari satu surah maupun dari surat-surat yang lain. Selanjutnya, menertibkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tartib turunnya surah. Selanjutnya yaitu menafsirkan satu persatu dari ayat-ayat yang sudah terhimpun atau ayat-ayat sudah dikumpulkan tadi, kemudian ditertibkan atau diurutkan sesuai dengan tertib turunnya ayat tersebut. Yaitu selanjutnya merumuskan hikmah dari penafsiran ayat tersebut dengan berpedoman pada maqasid Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari semua yang sudah dipaparkan tadi terkait penafsiran ayat-ayat yang sudah terhimpun. Baik, soal nomor 2 yaitu jawabannya di sini saya akan mencontohkan terkait tafsir tematik yang saya ambil dari artikel kelompok 2, yaitu membahas tentang batasan moderasi. Di mana batasan moderasi ini mengambil ayat dari Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. Oke, untuk kajian yang pertama dibahas yaitu kajian ayat-ayat tentang gulu. Kajian ayat-ayat tentang gulu ini dibahas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171. Yang pertama dibahas yaitu tafsiran makna ayat. Setelah kita membahas itu, kemudian membahas tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu ayat ini turun yang berhubungan dengan orang-orang Nasrani yang melampaui batas dalam beragama dengan menambah-nambah sesuatu yang bukan dari agama mereka, seperti mengagungkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula lah yang membawa kaum Nasrani kepada anggapan bahwasanya Tuhan itu salah satu dari Tuhan-Tuhan yang tiga atau Tuhan itu terdiri dari oknum-oknum yang tiga. Sebagai penolakan atas paham yang salah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan Tuhan yang disembah sebagai yang dianggap kaum Nasrani, yaitu bahwasanya mereka itu menyeru mereka supaya mengesahkan Allah. Tapi
ada yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia melarang pula kaumnya supaya jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Sebagai tambahan atas penegasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dengan kalimat berupa ucapan jadilah. Jadi kun, tanpa ada seorang laki-laki pun atau seorang bapak pun yang menikahi ibunya, dan tanpa air mani yang masuk ke dalam rahim ibunya sebagaimana terciptanya manusia biasa. Selanjutnya yaitu munasabah ayat Quran surah An-Nisa ayat 171. Nah, dalam kaitannya sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya bagaimana buruknya orang munafik pada ayat ke 137 sampai 152. Kemudian Allah membicarakan mengenai golongan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi yang menyebutkan sebagian dosa dan kejahatan mereka pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat 153 sampai 162. Nah, golongan munafik dan Yahudi dalam mendustakan ayat-ayat Allah itu serupa dengan perilakunya orang kafir. Seperti pada contohnya mereka pernah menuntut melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, mengaku telah menyalib Nabi Isa al-Masih, kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan berzina dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, pada ayat selanjutnya yaitu ayat 163 sampai 170, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada seluruh umat manusia, khususnya ahli kitab pada saat itu, untuk beriman dan kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah fase-fase orang munafik dan orang Yahudi pada masa itu, kemudian ayat selanjutnya berbicara tentang golongan ahli kitab atau orang-orang Yahudi yang berasal dari orang-orang Nasrani yang tersesat, seperti yang sudah disebutkan dalam penjelasan Quran surah An-Nisa ayat 171. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kandungan ayat. Nah, dalam memahami ayat ini, banyak ulama yang menganggap bahwasannya ayat ini khusus hanya ditunjukkan kepada orang Nasrani, karena isinya itu berbicara tentang pelampauan batas terhadap Islam, terhadap keberadaannya Nabi Isa al-Masih. Namun demikian, maksud dari ahli kitab yang disebut oleh ayat ini itu merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena nyatanya orang Yahudi juga dianggap melampaui batas dalam beragama. Mereka sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 30 sampai 31 yang mengatakan bahwasanya adanya keyakinan umat Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Kemudian mereka menjadikan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelasnya itu terkait kandungan dari ayat tersebut. Nah, adapun dalam tafsirannya karangan Quraisy Shihab itu dijelaskan bahwasannya ayat ini, Quran surat An-Nisa ayat 171 ini mengindikasikan bahwa ada 3 sifat yang disandangkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sebagai Rasul, kalimat Allah, dan Ruh dari Allah. Dari sinilah orang-orang Nasrani melampaui batas kedudukan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul diasumsikan sebagai Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan umat Nasrani. Nah, itu penjelasan tentang ayat Quran surat An-Nisa ayat 171. Kemudian selanjutnya yaitu ayat hulu yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 77. Nah, adapun asbabun nuzul dari ayat ini itu belum ada literatur yang menjelaskan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Kemudian munasabah ayat. Nah, ayat ini itu berkaitan dengan beberapa ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 72 sampai 76. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menganggap seorang kafir itu apabila menuhankan Al-Masih atau menuhankan Nabi Isa putranya Siti Maryam. Nah, ahli kitab menyamakan Al-Masih itu dengan Bapa, di mana menurut mereka ada 3 oknum yang dianggap sebagai Tuhan, yaitu Allah Bapa, Anak Bapa, dan Allah Roh Kudus. 3 oknum ini dipercaya oleh ahli kitab memiliki tugas masing-masing. Allah Bapa dinisbatkan sebagai seorang atau sesuatu yang menciptakan makhluk sesuai dengan melalui perantaranya anak. Jadi Allah Bapa ini dinisbatkan penciptaan makhluk melalui perantara anak. Kepada anaklah dinisbatkan penebusan dosa, dan kepada Roh Kuduslah kemudian dinisbatkan terkait kesucian. Nah, Isa al-Masih ini dijelaskan bahwasannya beliau sendiri telah mengingatkan kepada mereka agar
kembali kepada jalan yang benar, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Antara ahli kitab dan muslim tidak ada terjalin kerjasama dan kesetiaan, karena muslim hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat Al-Maidah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ahli kitab agar tidak berlebih-lebihan dan sebagai seruan agar mereka itu menjauhi penyelewangan terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan tersebut dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, adapun kandungan ayat dari Quran surah Al-Maidah ayat 77 ini menyeru kepada ahli kitab agar tidak berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang sebelum mereka yang membawa kesesatan. Kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka itu karena mereka itu membudak pada hawa nafsu. Allah mengingatkan kepada ahli kitab agar tidak berada di jalan pendahulu mereka. Nah, penjelasan ayat tersebut itu juga diungkapkan dalam tafsir At-Tabari bahwa tidak boleh sembarangan dalam berucap mengenai agama, ditakutkan dapat melampaui kebenaran dan maksud pada kategori kebatilan. Allah juga itu telah memerintahkan agar tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah tersesat dari jalan petunjuk, dan merekalah orang-orang Yahudi yang menyesatkan kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menganggap kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah bentuk kafiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi kita dapat mengambil sebuah batasan moderasi dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 dan Quran surah Al-Maidah ayat 77. Nah, yang pertama yaitu korelasi antar ayat dari Quran surah An-Nisa ayat 171 dan Al-Maidah ayat 77 itu ternyata memiliki korelasi. Nah, baik, setelah kita memaparkan atau menjelaskan langkah-langkah tadi, selanjutnya tahapan terakhir yaitu mengambil kesimpulan dan hikmah dari ayat-ayat terkait batasan dalam beragama. Nah, setelah kita mengetahui tentang isi kandungan dan lain sebagainya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Quran surah An-Nisa ayat 171 dan Quran surat Al-Maidah ayat 77 ini menjadi peringatan bagi kita. Nah, ayat ini menjadi pengingat akan larangan untuk tidak melampaui batas atau fanatik dalam beragama. Peringatan ini awalnya memang ditujukan untuk para ahli kitab, namun pada dasarnya umat Islam juga wajib menjalankannya. Kemudian kita juga tidak boleh bersikap gulu, yang berarti kita harus berada di pertengahan, tidak memuji secara berlebihan, serta tidak mencemooh orang lain. Nah, mungkin sekian jawaban-jawaban yang bisa saya paparkan terkait soal-soal UTS pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.